لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض الجمعة للمؤمنين ليكونوا من الذاكرين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين إمام المحسنين والمتقين الذي أرسل رحمة للعالمين، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengawali Jumat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah Jumat. Hadirin, Al-Imam Al-Bukhari mendokumentasikan satu riwayat yang kemudian dikuatkan juga oleh Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Ada dua sosok terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip dan didokumentasikan riwayatnya oleh dua imam ahli hadis mulia ini. Yang pertama, dalam satu dokumentasi Al-Imam Muslim nomor hadis 1163 terdapat satu riwayat yang disandarkan pada sahabat mulia Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu taala anhu yang namanya kita kenal dengan sahabat Abu Hurairah. Satu kali beliau mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyu salati afdali? Ya Rasulullah, salat apa yang paling utama ba'dal maktubati, setelah yang fardu itu? Wa ayyu siyami afdal ba'da syahri Ramadan atau kama qala, dan puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, wa kama qal afdalus salati ba'da salatil maktubati, salat yang paling utama setelah salat fardu itu as-salatu fi jawfil laili, yaitu salat yang ditunaikan di pertengahan malam, tahajud. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan, dan puasa yang paling utama setelah puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan itu siyam syahrillahil muharram, yaitu puasa yang ditunaikan di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 1163, dan riwayatnya tersambung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadirin, hadis ini memberikan kesan yang istimewa pada bulan Al-Muharram karena disifati bulan ini dengan amalan-amalan yang tidak serupa dengan amal ibadah yang ditunaikan di selainnya. Tidak sama ketika kita tunaikan di bulan Safar misalnya, bulan Rabiul Awal, demikian seterusnya. Setiap waktu memiliki keistimewaannya. Ramadan punya keunggulannya tersendiri, Dzulhijjah punya keunggulannya tersendiri. Maka bulan Al-Muharram
memiliki keutamaan yang langsung disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah bulan yang saat menunaikan ibadah puasa di dalamnya, maka puasa itu menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, apa korelasinya ibadah puasa ini dengan bulan Al-Muharram? Atau dalam bahasa yang lebih lugasnya, apa hikmahnya ibadah puasa ini ditunjuk menjadi ibadah yang istimewa di bulan Al-Muharram? Kenapa tidak disebut umrah misalnya? Kenapa tidak disebut tilawah Al-Quran? Kenapa tidak disebut misalnya sedekah? Tapi yang diutamakan di sini adalah as-siyam atau puasa. Hadirin, seperti kita ketahui, puasa adalah di antara amal ibadah yang saat ditunaikan di waktu yang sama, dalam kondisi yang sama, bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat, sekaligus juga mencegah pelakunya berbuat maksiat. Seorang yang puasa umumnya bukan hanya menunaikan ibadah fardu yang terjaga, sunnah ingin dia kerjakan, salat sunnah dia tingkatkan, bacaan Al-Quran dia tingkatkan, sedekah dia tingkatkan. Dan inti pada puasa ini yang paling penting adalah ibadah ini memiliki kesan yang istimewa karena mampu dengan menunaikannya secara benar dapat mengendalikan nafsu syahwat manusia, sehingga berpotensi ia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan terlarang di kemudian hari. Seseorang yang menunaikan puasa tentu tidak akan ia mengorbankan puasanya dengan berdusta. Tentu tidak akan terdorong dirinya untuk mencela, akan menahan tangannya untuk mencuri, akan menahan sikapnya untuk mengerjakan selalu perbuatan-perbuatan yang mulia saja. Itulah siyam, itulah fadilah menunaikan ibadah puasa. Dan dengan inilah kemudian para ulama seringkali memberikan highlight, garis bawah, bahwa dengan menunaikan ibadah puasa itu kita mampu mengendalikan diri. Inti puasa pengendalian diri, inti puasa pengendalian nafsu. Seseorang yang mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan mampu mencegah dirinya berbuat maksiat. Itulah sebabnya nafsu ketika disebut dengan fujur di antara namanya, lawannya adalah takwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tujuan puasa mengendalikan nafsu, meningkatkan takwa. Itulah sebabnya ketika 30 hari atau 1 bulan kurang lebih kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, tujuan terbesarnya adalah meningkatkan takwa, mengendalikan nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan menunaikan puasa itu diharapkan takwanya meningkat. Bila takwa sudah meningkat, otomatis nafsunya ditekan. Bila takwa meningkat, taatnya naik, maka maksiatnya ditekan. Maksiat itu cenderung mendorong pelakunya untuk berbuat sesuatu yang terlarang. Perbuatan yang terlarang dalam syariat disebut dengan muharram. Mencuri terlarang, maka mencuri itu muharram. Minum khamar, miras santika itu muharram. Korupsi itu muharram. Berdusta itu muharram. Hukum yang melekatkan pada setiap perbuatan yang dilarang, hukumnya disebut dengan haram namanya. Mencuri itu muharram, hukumnya haram. Korupsi itu muharram, hukumnya haram. Bila kita ingin berlatih meninggalkan segala yang dilarang itu dan memulai pada waktunya kita untuk mempraktekkan itu, di waktu ini saya ingin meninggalkan segala yang dilarang, maka rumusnya diantaranya dalam bahasa Arab, tambahkan al pada nama kalimatnya. Sesuatu yang dilarang muharram, tambahkan al, disebut dengan al-muharram. Maka bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah dinamakan dengan Al-Muharram, bukan sekedar ingin mengabadikan nama itu yang memang sudah ada semenjak di zaman jahiliyah dan jadi konsensus kesepakatan bahwa bila tiba waktu itu bulan Al-Muharram itu, maka setiap masyarakat berlatih, setiap masyarakat mencoba meninggalkan segala yang dilarang, disepakati oleh masyarakat pada masa itu.
Anda bayangkan zaman jahiliyah saja, kalau sudah masuk Al-Muharram, sudah viral dari masa-masa sebelumnya. Jangan bertengkar, jangan saling membunuh, jangan saling menyakiti. Itu ada konsensus. Maka Islam datang mengukuhkan itu, sekaligus memberikan satu sinyal isyarat bahwa tidak ada perbedaan syariat zaman-zaman Nabi sebelumnya yang ditutup disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya ketika satu di antara bulan Hurum disinggung dalam Al-Quran, di surah ke-9 At-Taubah, di ayat ke-36, ketika Allah mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda, minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh Allah menegaskan jumlah bilangan bulan yang Allah telah tetapkan sejak mencipta langit dan bumi itu, yang mengiringi perjalanan waktu kita setahun ada 12 bulan. Dari 12 itu ada 4 bulan yang terhormat, bulan Hurum. Bulan kita menjaga diri, menjaga kehormatan, mengevaluasi, meninggalkan maksiat. Itulah ketentuan agama yang benar. Maka bila telah tiba di 1 bulan itu, maka jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jangan menzolimi diri. Lisan itu fungsinya bicara yang baik. Ketika lisan digunakan pada yang tidak baik, itu zalim namanya. 4 bulan ini 3 berurutan kata Nabi. Thalatha mutawaliyah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Lalu yang keempat bulan Rajab. Bulan yang ke-7 itu yang kita ketahui. Hadirin, bila kita rangkai seluruh uraian ini, ternyata Al-Muharram bukan menjadi penanda awal pergantian satu waktu dalam penanggalan Islam. Tapi Al-Muharram juga komitmen kita untuk memulai hari baru, tahun baru, waktu yang baru, dengan keadaan yang baru yang lebih baik. Bagaimana cara menjadi baik itu? Berhijrah. Apa esensi hijrah itu? Maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari diisyaratkan oleh Nabi SAW, esensi hijrah itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang haram-haram. Maka kalendernya Hijriyah, bulannya Al-Muharram, perbuatannya koreksi diri kita, evaluasi diri kita untuk mencoba meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara yang terbaik untuk bisa mengoptimalkan itu dan pesan-pesan yang istimewa tadi, kecuali salah satu amalan efektifnya dengan menunaikan ibadah puasa. Karena saat puasalah kita bisa mengoreksi diri dengan baik. Kita bisa mencoba berlatih meninggalkan segala yang dilarang. Kita bisa memaksimalkan ibadah yang menunjukkan ketaatan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika ditanya oleh segelintir sahabat, puasa apa yang istimewa, yang utama setelah Ramadan, maka Nabi tidak ragu mengatakan puasa yang ditunaikan di bulan Allah Al-Muharram. Dilekatkan dengan nama Allah untuk menunjukkan keistimewaan bulan Al-Muharram ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apakah utuh puasanya di bulan Al-Muharram ini? Apakah sebagian saja? Para ulama ada yang mengatakan karena Nabi menyebutkan bulan Al-Muharram, maka ada yang menghukumi silahkan sebanyak-banyaknya tunaikan di bulan Al-Muharram itu. Ada yang membatasi dengan memberikan keutamaan tanggal 1 sampai 10. Ada yang tidak membatasi, bahkan menambahkan keutamaan. Kalau yang biasa Senin dan Kamis, Ayyamul Bid ditunaikan di bulan ini, maka meningkat keutamaannya. Ada juga di antara penanggalan ini satu tanggal yang istimewa, disepakati oleh ulama tanpa perbedaan, dan riwayatnya tersambung pada sosok mulia, lingkup A1 dari Nabi SAW, satu di antara istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang hadis ini direkomendasikan oleh para ulama dan terdokumentasikan dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4504. Demikian Imam Muslim mengutip pula hadis ini di nomor hadis 1125.
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam informasinya dinukilkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan radhiyallahu taala anha atau kama qalat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang Yahudi pada masa itu sedang menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram, dikenal dengan Ashura. Maka ketika ditanya mengapa mereka puasa, mereka menjawab, inilah hari Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Firaun binasa, Musanya sentosa. Maka untuk menunjukkan bukti syukurnya, ditunaikanlah puasa sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus. Boleh diantara nikmat syukur itu kita tingkatkan dan kita syukuri dengan menunaikan ibadah seperti puasa. Nabi muncul hari lahirnya, beliau puasa. Itulah yang menjadi puasa sunnah di hari Senin. Jadi kalau kita merasakan satu nikmat, boleh kita syukuri dengan meningkatkan ibadah, salah satunya puasa. Hadirin sekalian, maka Nabi berkomentar, saya lebih berhak dibandingkan dengan Musa. Maka beliau kemudian menunaikan puasa, meminta umatnya juga menunaikan puasa sebagai penghormatan pada peristiwa itu. Dan ketika tiba Ramadan, Nabi memerintahkan umatnya memilih, mau tunaikan silahkan, mau tidak juga tidak mengapa. Hadirin, ternyata penelusuran terhadap riwayat bukan hanya peristiwa Musa yang terbebas saja. Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi dan diterima taubatnya oleh Allah setelah menyampaikan kalimat indah yang diterima dari Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang diabadikan di Al-A'raf itu. Ternyata terjadinya 10 Al-Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ketika kapalnya itu yang telah dihantam oleh badai, kemudian muncul banjir dan beliau selamat dengan pengikutnya, keselamatannya terjadi di bulan Al-Muharram di tanggal ke-10. Dan peristiwa-peristiwa besar lain banyak mengiringi, menunjukkan perubahan, menunjukkan evaluasi, menunjukkan muhasabah yang inti seluruhnya ini terdapat dalam puasa. Jadi wajar ketika tanggal 10 Al-Muharram ada puasa sunnah dan memberikan manfaat menggugurkan dosa yang pernah dilakukan. Maka bagaimana cara menjalaninya? Bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita mengoreksi diri kita seperti Nabi Adam mengoreksi dirinya, kakek moyang kita. Ada istighfar yang kita bisa sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang dicontohkan memulai jalan baru untuk meninggalkan maksiat. Umat Nabi Nuh banyak maksiat, muncul banyak cobaan, muncul banyak masalah. Maka tolong dicek. Kalau dalam kehidupan banyak masalah yang tidak tuntas, tidak selesai, coba dicek. Kalau tandanya bukan ujian rasa cinta seperti Allah menguji para nabi, para rasul, boleh jadi ada maksiat yang pernah dikerjakan. Koreksi. Atau kita tunjukkan bukti syukur pada Allah. Selama ini jarang kita syukuri nikmat. Banyak meminta sesuatu yang tidak ada, yang ada lupa disyukuri. Maka ambil pada kisah Nabi Musa diselamatkan dari Firaun, syukuri. Maka niatkan hari ke-10 itu kita menunaikan puasa untuk mensyukuri nikmat Allah yang didapatkan sampai detik itu. Yang kedua, kita komitmen mengoreksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang selanjutnya, kita menatap masa depan dengan menyiapkan agenda-agenda baru yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Muharram, itulah awal bulan Hijriyah, bukan sekedar berganti tanggal, berganti tahun, berganti tulisan, tapi menghadirkan komitmen yang berganti dari maksiat kepada taat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم تبنا إليك توبة نصوحا، كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر المبارك محرم يا الله، شهرك المبارك المعظم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين، سلمنا والمؤمنين يا خير الناصرين. اللهم انصر إخوتنا في فلسطين، واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء، وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من المصلين في مسجد الأقصى قبل وفاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها، واهدي يا الله أمراءها ورؤساءها يا أرحم الراحمين يعدلوا في قرارهم ليخففوا حسابهم يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علماءنا واجعلهم مخلصين لك الدين يا أرحم الراحمين، وبارك هذا المبنى مدرسة أخيار ومعهدها يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.